semuanya, apa kabar? Berjumpa lagi bersama saya di channel Verdalo Official. Di video kali ini menceritakan film No Hair bertema survival. Sebuah film asal Spanyol ini rilis pada 29 November 2023. Film ini bercerita tentang perjuangan seorang wanita hamil untuk bertahan hidup di situasi membahayakan nyawanya. Ia terpisah dari suaminya usai pemerintahan totaliter mengambil alih negara mereka. Hingga akhirnya, Mia terombang-ambing sendirian di lautan yang luas dan tidak bisa diprediksi. Nyawa Mia semakin terancam setelah kontainer tempatnya berenang bocor dan membuatnya terendam air. Tak terhenti di situ, Mia juga melahirkan anaknya dalam kontainer yang kemudian diberi nama Noah. Kini ia tak hanya harus memastikan keselamatan dirinya, melainkan juga buatinya yang baru lahir. Bagaimanakah nasib Mia dan bayi yang terjebak di kontainer di tengah laut? Sebelum kita mulai, seperti biasa, cari tempat aman, nyaman, juga keramaian dengan kembali baik. Dan ini dia cerita No Hair. Film dimulai dengan memperlihatkan keadaan negara Spanyol yang mengalami kelangkaan sumber daya selama 17 bulan. Bukan hanya Spanyol, ada beberapa negara juga mengalami hal yang sama. Guna mengakhiri permasalahan itu, pemerintah pun membuat gerakan ketidakcukupan dengan menangkap setiap ibu hamil dan anak-anak untuk menekan jumlah penduduk. Di sini kita beralih memperlihatkan sepasang suami istri bernama Mia dan Nico yang berencana kabur dari Spanyol melalui jalur ilegal. Dengan keadaan Mia yang sedang hamil, Nico nekat mengambil keputusan ini karena tak ingin Mia ditangkap oleh pemerintah. Negara ini. Ayo, ikut aku. Hati-hati di jalan. Setelah membayar dengan sejumlah uang dan cincin kawin mereka, Mia dan Nico akhirnya berhasil masuk ke dalam kontainer bersama dengan beberapa orang lainnya yang juga berniat kabur. Rata-rata mereka adalah wanita hamil atau keluarga yang memiliki anak. Jadi rencananya, kontainer ini akan membawa mereka ke pelabuhan dan mengirim mereka sampai ke negara Irlandia melalui jalur laut. Dari mana? Jangan dimakan sekarang. Kita harus simpan sampai tiba di sana. Buat ngerayainnya? Iya. Di tengah perjalanan, Nico meraba perut Mia untuk memastikan keadaan bayi mereka. Mia berkata, ia sebenarnya sudah 2 hari tidak merasakan tendangan dari bayinya. Hal ini cukup membuatnya khawatir. Udah 2 hari sejak aku. Namun Nico berusaha menguatkan Mia dan meyakinkan bahwa bayinya mereka pasti akan lahir dengan selamat. Dia selalu nendang di sini. Tak lama kemudian, kontainernya tiba-tiba berhenti dan terbuka. Saat itu ada banyak orang yang masuk ke dalam kontainer, sehingga pemilik kontainer membagi mereka dan menyuruh separuh dari mereka untuk turun. Dan hal ini, Nico menjadi salah satu orang yang diperintahkan untuk turun, sehingga Nico pun terpisah dari Mia. Mia yang menangis ketakutan melihat dari lubang kontainer kalau Nico masuk ke dalam kontainer lainnya yang berwarna hijau dengan nomor 107. Hijau? Enggak. Oke, Nico. Apa? Gimana kita bisa ketemu lagi nanti? Tenang aja. Aku di truk di Aku belakang. gak mau sendiri. Nico menenangkan Mia dengan berkata kalau ia akan mengusahakan segala cara agar mereka nantinya bisa bertemu lagi setelah sampai di pelabuhan. Setelah di perjalanan menuju pelabuhan, kontainer melewati jalanan yang dipenuhi oleh kekacauan akibat krisis yang telah terjadi. Kontainer itu pun sempat terkena tembakan beberapa kali yang menimbulkan lubang beberapa bagian. Melalui lubang-lubang itu, Mia melihat ada begitu banyak wanita hamil dan anak-anak yang ditangkap paksa oleh pihak kepolisian. Kontainer No Hair ini yang membawa Mia kemudian berhenti di tempat pemeriksaan. Para polisi akan memeriksa kontainer yang melewati jalan untuk memastikan tidak ada orang-orang yang menyeberangi pelabuhan dengan ilegal. Boleh pergi kan? Buru-buru ya? Soalnya kalau saya telat saya bisa dihukum. Iya, tapi aku periksa dulu isinya. Memang harus diperiksa. Saya nggak bawa banyak barang. Untungnya kontainer itu memang didesain dengan 2 ruangan agar polisi tidak mengetahui orang-orang yang sedang bersembunyi. Namun polisi itu ternyata cukup pintar. Ia sengaja menembak bagian kontainer sehingga ia pun mengetahui bahwa dalam kontainer itu ada orang yang bersembunyi. Alhasil mereka pun ketahuan dan diminta untuk keluar. Polisi itu pun berjanji tidak akan menyakiti mereka dan membawa mereka ke tempat yang aman. Tidak ada satupun penumpang yang berani keluar menunjukkan dirinya. Sini tangannya. Hei. Cepat. Bunuh mereka semua.
Mia yang berada di sana memilih untuk naik ke box kayu agar bisa dia melindungi dirinya. Siapa sangka keputusan Mia adalah keputusan yang sangat tepat, karena setelah itu para polisi menembak semua orang termasuk anak-anak. Hanya Mia lah yang berhasil selamat dari kejadian itu. Ia pun langsung mengirimkan pesan kepada Nico agar dia segera bersembunyi, karena Mia pun tak ingin kehilangan Nico. Nico sembunyi. Sembunyi. Mereka bunuh semuanya. Setelah kembali melanjutkan perjalanan, kontainer itu pun akhirnya sampai di pelabuhan, dan beberapa kontainer lainnya kemudian diangkut ke atas sebuah kapal dan akan dikirim menuju Irlandia. Sampai saat itu, Mia pun terus berusaha menghubungi Nico, namun ia belum mendapatkan jawaban. Saat malam tiba, kapal pengangkut mengalami goncangan hebat akibat hujan dan badai di tengah laut. Orang-orang yang masih berada dalam kontainer pun teriak meminta tolong, begitupun dengan Mia. Sayangnya petugas kapal tak sempat mengeluarkan semua orang sehingga beberapa kontainer malah terjatuh ke laut. Akibat guncangan yang sangat keras, kejadian itu pun membuat Mia yang berada dalam kontainer terlempar dan akhirnya pingsan. Beberapa jam kemudian, Mia terbangun dengan keadaan kontainer yang mulai tergenang karena air masuk melalui lubang-lubang kecil. Ia pun mengintip melalui lubang-lubang itu, dan yang bisa ia lihat hanyalah hamparan laut dan beberapa kontainer yang sudah tenggelam. Kini Mia telah terjebak di dalam sebuah kontainer dan dia harus bertahan hidup di dalam sana sampai bantuan datang. Jangan dong. Tak lama kemudian, Mia melihat kontainer hijau atau nomor 107 yang perlahan-lahan mulai tenggelam dan terdengar teriakan dari orang-orang yang ada di dalamnya. Mia pun panik, memikirkan keselamatannya, apalagi saat itu Nico masih belum bisa dihubungi. Hari semakin gelap dan perlahan-lahan Mia mulai kehilangan semangatnya untuk bertahan hidup. Ia pun meraih pisau lipat di dekatnya dan berniat bunuh diri. Namun perutnya tiba-tiba bergerak yang menandakan sang bayi ternyata masih hidup. Hal itu pun membuat Mia mengurungkan niatnya dan ia pun memilih untuk bertahan hidup. Keesokan harinya, Mia mulai membulatkan tekad untuk bertahan hidup di dalam kontainer tersebut. Ia pun mulai mengumpulkan barang-barang yang ada di dalam sana, dari sebotol air, senter, korek api, bor, dan beberapa benda lainnya. Tak lama kemudian, Mia mendapatkan telepon dari Nico. Tak disangka Nico ternyata masih hidup, karena sopir yang membawa kontainernya menipu para penumpang dan meninggalkan mereka di luar kota. Syukurlah. Nico, aku gak nyangka kamu masih hidup. Kamu gak apa-apa kan? Aku nggak bisa telepon lebih awal. Baterai handphoneku habis dan sopirnya ninggalin kami di luar kota. Perlu waktu untuk bisa nyusul kamu. Dengerin aku, Nico. Aku gak di kapal. Apa maksud kamu nggak di kapal? Aku gak di kapal. Kontainerku jatuh. Di mana? Kamu di mana? Di laut, ngapung dan hanyut. Aku nggak tahu. Aku aman, tapi nggak tahu berapa lama lagi sampai ini tenggelam. Aduh sial. Kamu bisa lihat keluar? Iya, aku bisa lihat keluar dan cuma ada air. Nggak ada yang lain? Nggak ada lagi, cuma air. Aku di tengah laut, Nico. Tolong jangan diam aja. Setelah mendengar apa yang terjadi pada Mia, Nico pun meminta Mia untuk tetap tenang dan berjanji akan segera menyelamatkannya di malam berikutnya. Kontainer Mia kembali dihantam oleh hujan dan badai. Malam itu dia berusaha bertahan sekuat tenaga, karena sepertinya ia akan melahirkan di tengah guncangan itu. Mia akhirnya melahirkan seorang bayi perempuan. Bayi malang itu dilahirkan dalam keadaan gelap dan dingin. Namun untungnya saja ia masih diselamatkan, tak ada alat medis apapun yang membantu Mia saat itu. Hingga ari-ari bayinya saja harus dikeluarkan sendiri dan dia simpan di dalam Tupperware. Selanjutnya, Mia kebingungan bagaimana cara menenangkan bayinya yang terus menangis. Bagaimanapun juga bayinya itu pasti kelaparan. Namun Mia kesulitan mengeluarkan ASI karena ia kekurangan asupan makanan dan minuman. Karena hal itulah dia berusaha memenuhi asupannya dengan makan dan minum seadanya. Aduh, sialan.
Hari demi hari makanan dan minumannya pun mulai habis. Namun sampai saat ini Mia masih terjebak di dalam kontainer. Alhasil ia pun mulai melubangi langit-langit kontainer agar dia bisa keluar dan mencari makanan. Sayangnya belum sempat selesai, alat bornya itu tiba-tiba rusak. Hal itu membuat Mia sangat frustasi dalam keadaan kelaparan dan kehausan. Mia akhirnya terpaksa memakan ari-ari bayinya sendiri karena ia sudah tidak sanggup bertahan lagi. Keesokan harinya Mia kembali berusaha melubangi kontainernya dengan pisau lipat. Namun ternyata pisau lipatnya juga malah rusak. Semakin lama Mia juga semakin lemah dan tidak berdaya. Sampai suatu malam Mia memimpikan putrinya bertamanya yang bernama Uma. Ternyata Uma menjadi korban penangkapan pemerintah saat peraturannya baru saja dikeluarkan. Hal itu yang membuat Nico nekat membuat Mia kabur dari Spanyol karena ia tak ingin Mia dan calon bayinya mereka juga ditangkap oleh pemerintah. Kami pergi. Uma, ibu kangen banget sama kamu. Terus kenapa ibu biarin mereka bawa aku? Maaf ya. Maafin ibu. Keesokan paginya hujan pun turun cukup deras. Mia dengan cepat mengambil beberapa Tupperware untuk menyimpan air. Setelah itu Mia mendapatkan ide untuk menarik lubang kontainernya dengan menggunakan ikat pinggang dan untungnya hal itu berhasil. Setelah sekian lama, Mia akhirnya bisa menghirup udara segar dan ia pun bisa melihat bahwa di sekelilingnya hanyalah hampar laut yang luas. Tidak sengaja saat Mia sedang membuang kotoran anaknya, ikan-ikan mulai mendekat. Hal itu pun membuatnya memiliki ide untuk menangkap ikan sebagai makanan. Lalu Mia pun juga melihat ada sebuah pesawat yang melintas. Ia pun segera mengambil potongan kaca, berharap orang di pesawat itu melihat kalau ada seorang yang sedang membutuhkan pertolongan. Karena terburu-buru, kaki Mia pun tergores di besi kontainer. Karena darahnya pun mengalir, Mia pun terpaksa memanjat kakinya dengan alat-alat seadanya. Di hari berikutnya, Mia berhasil membuat jaring untuk menangkap ikan. Kesini. Untungnya, usaha Mia akhirnya membuahkan hasil. Karena akhirnya Mia bisa memakan ikan walaupun dimakan dalam keadaan yang mentah. Jangan lihat ibu kayak gitu. Kamu juga gini sebelum nyusul. Perjuangan Mia masih terus berlanjut. Kali ini ia melemparkan puluhan Tupperware berisi kata-kata permintaan tolong, berharap mungkin saja ada orang yang menemukannya secara mengejutkan. Mia dan bayinya diberi nama Noah bertahan hidup dalam kontainer itu sampai hari ke-12. Itu versi cewek namanya. Bahkan Anu, mereka selamat. Hari itu Mia akhirnya mendapatkan telepon dari Nico. Awalnya Mia berpikir Nico sudah dalam perjalanan untuk menyelamatkan mereka. Namun ternyata dalam sambungan telepon itu Nico hendak berpamitan pada Mia karena ia sudah sekarat. Janji sama aku. Niko, kenapa? Aku sembunyi di kontainer. Aku nyelinap ke kapal, tapi mereka nemuin aku. Dan aku bisa kabur, tapi aku kena tembak. Kamu terluka? Aku kehilangan banyak darah. Apa? Sayang. Niat Nico untuk menyelamatkan Mia seketika hancur karena ia telah ketahuan oleh polisi dan ditembak. Mia pun memberitahukan Nico tentang anak mereka yang telah lahir dan hal itu membuat Nico bahagia di sia-sia terakhir hidupnya. Aku udah lahiran, dia di sini bareng aku. Dan dia cantik banget. Dia cantik. Dia cewek kan? Hei, manis. Ayah kasih tahu kamu rahasia. Nanti kamu bakal ngerasa semuanya bakal baik-baik aja. Niko, Apa? Niko, aku selalu cinta sama kamu. Dan semakin cinta. Kini harapan Mia benar-benar telah hancur. Ia tak tahu lagi harus berbuat apa dan ia bahkan seperti sudah kehilangan alasan untuk bertahan hidup. Singkat cerita, di hari yang ke-26 sebagian kontainer kini sudah mulai tenggelam. Mia pun membawa Noah ke bagian atas kontainer sambil mempersiapkan alat-alat untuk bertahan hidup. Pada malam harinya, lubang-lubang kontainer yang sudah tertutup kini mulai kembali terbuka hingga airnya masuk menjadi semakin banyak. Mia pun mencoba masuk ke dalam kontainer untuk mengambil foto Uma yang tertinggal, namun sayangnya kaki Mia telah tersangkut pada tali.
Di tengah kondisi kontainer yang akan tenggelam, Mia berusaha keras melepaskan dirinya dan untung saja hal itu berhasil. Begitu keluar dari kontainer, Mia pun berusaha mencari Noah di tengah lautan yang begitu luas. Seekor paus mendekati tubuh Mia, namun untungnya paus itu tidak memakannya. Semburan air dari punggung paus itu kemudian mengenai tubuh Noah, dan hal itu membuatnya menangis. Berkat hal itulah Mia bisa mendengarkan suara Noah dan berhasil menemukannya. Kini ibu dan anaknya ia pun akhirnya bertemu, namun entah sampai kapan mereka bisa bertahan terombang-ambing di tengah laut. Keesokan harinya, burung-burung camar pun berkumpul di sekitar Mia dan Noah karena bangkai-bangkai ikan yang ada di dalam Tupperware. Untung saja hal itu menarik perhatian sepasang suami istri yang sedang berlayar, sehingga mereka pun mendekat dan menyelamatkan Noah. Saat tali di dekat Noah ditarik, barulah mereka menemukan Mia dalam keadaan pingsan. Saat ibu dengan cepat memberikan napas buatan untuk Mia, dan untungnya hal itu berhasil menyelamatkan nyawanya. Si bapak kemudian menelpon pihak berwajib dan memberitahukan bahwa mereka menemukan seorang ibu dan bayinya yang sedang membutuhkan pertolongan. Kamu terluka. Setelah berjuang selama hampir 1 bulan, Mia dan Noah akhirnya mendapatkan bantuan dan berhasil bertahan hidup, dan film pun berakhir. Jadi guys, itulah keseluruhan film alur cerita film Nowhere. Kalau kalian ada di posisi Mia, apakah kalian yakin bisa bertahan hidup sampai 26 hari? Atau kalian tipe yang pasrah aja menerima takdir? Silahkan ramaikan jawaban kalian di kolom komentar. Terima kasih banyak sudah menonton alur cerita kali ini, dan sampai jumpa alur cerita di berikutnya. Semoga kalian sehat-sehat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.